Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik pertidaksamaan linier satu variabel bagian yang kedua. Sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan pengantar pertidaksamaan linier satu variabel. Kali ini di bagian yang kedua akan menyajikan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel bagian yang pertama. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel bagian yang pertama, kita akan sajikan pengertian pertidaksamaan linier satu variabel dan juga nanti yang dimaksud dengan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel ya. Kita juga akan sajikan berkenaan dengan bagaimana kita menyajikan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel dan tentunya langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian langkah-langkah ini kita aplikasikan dalam penyelesaian persamaan linier satu variabel. Silahkan disimak dengan baik, mudah-mudahan kalian memahami konsepnya dengan mudah dan benar ya. Oke. Pertidaksamaan linier satu variabel atau seringkali disingkat dengan PTLSV adalah kalimat terbuka ya yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, di mana hanya terdapat satu variabel dan berderajat satu atau berpangkat satu. Jadi kalau di persamaan linier satu variabel, kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka di pertidaksamaan linier satu variabel, kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Di video sebelumnya, kita sudah sajikan kalimat terbuka itu apa, kemudian juga kita sudah membedakan mana yang termasuk kalimat terbuka yang masuk pertidaksamaan linier satu variabel dan yang bukan ya. Kali ini kita akan menyajikan berkenaan dengan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Sama seperti di persamaan linier satu variabel, penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel adalah nilai dari suatu variabel yang menyebabkan pertidaksamaan linier satu variabel bernilai benar ya. Sebagai contoh, misalkan kita punya bentuk pertidaksamaan linier satu variabel X plus 3 lebih dari sama dengan 10 ya. Maka nanti kalau 3 kita pindah ke ruas kanan jadinya X lebih besar sama dengan 7, maka X lebih besar sama dengan 7 ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel X plus 3 lebih dari sama dengan 10 ya. Oke. Berikutnya kita akan sajikan bagaimanakah menyajikan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Pada persamaan linier satu variabel, kalau kita punya penyelesaian X sama dengan 3, di mana nanti X itu merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka pada persamaan linier satu variabel dengan penyelesaian X sama dengan 3, kalau digambarkan dalam garis bilangan, maka X sama dengan 3 itu ada pada satu titik tunggal ya, yang nilainya adalah 3. Jadi garis bilangan ini adalah garis bilangan untuk nilai X, di mana X nilainya sama dengan 3. Jadi dalam persamaan linier satu variabel untuk penyelesaian X sama dengan 3, di mana X-nya merupakan bilangan bulat, maka kalau kita gambarkan pada garis bilangan, maka ada pada satu titik tunggal, yaitu di X sama dengan 3.
Begitu juga kalau X merupakan anggota bilangan real, maka kalau digambarkan di garis bilangan real, maka penyelesaian dari X sama dengan 3 itu juga pada satu titik tunggal, yaitu X sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau pertidaksamaan linier satu variabel? Misalkan X lebih dari 3, ya. X lebih dari 3. Kalau X merupakan bilangan bulat, maka penyelesaian dari X lebih dari 3 yang merupakan anggota bilangan bulat, ya tentu dimulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jadi karena ini ada tanda panah, jadi bulatan merah ini terus bergerak ya. 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Artinya nilai X tidak merupakan titik tunggal ya. Jadi banyak sekali dan mungkin tidak terbatas ya. Kalau X lebih dari 3. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ini untuk X anggota bilangan bulat. Bagaimana kalau X anggota bilangan real? Nah, bilangan real berarti tidak hanya bulat, pecahan termasuk di dalamnya. Nah, maka untuk X anggota bilangan real, kalau kita sajikan dalam garis bilangan, maka nanti X lebih dari 3 berarti 3 tidak termasuk. Nah, maka di sini 3-nya adalah bulatan kosong, kemudian ditandai dengan anak panah ke kanan, berarti semua ini adalah penyelesaian dari X lebih dari 3. Termasuk nanti misalkan di antara 3 dan 4 ada 3,5 ya, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Kecuali pada 3. Nah, khusus pada tepat di 3 ini bulatan kosong, karena tandanya X lebih dari, jadi 3 tidak termasuk. Bentuk penyajian panahnya boleh menggunakan yang disajikan ini ya, boleh ini, atau boleh disajikan seperti ini ya. Oke, jadi kalian bisa pilih. Nah, seringkali yang kita gunakan yang terakhir ini ya. Jadi 3 itu bulatan kosong, kemudian kita tarik garis ke atas, baru panahnya ke kanan ya. Bisa dipahami ya? Bagaimana kalau X lebih dari sama dengan 3? Nah, sekarang berarti batasnya ikut dalam penyelesaian ya. Artinya nanti kalau X itu anggota bilangan bulat, berarti 3 termasuk di dalamnya. Berarti penyelesaiannya mulai 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, bandingkan dengan yang di atas. X lebih dari 3, kalau X itu bilangan bulat, maka dia mulainya dari 4, 5, 6. Karena 3 tidak termasuk. Tapi kalau X lebih dari sama dengan 3, maka 3 termasuk di dalamnya. Oke, bisa dipahami ya untuk X anggota bilangan bulat. Bagaimana kalau X anggota bilangan real? Nah, karena pecahan ikut juga di dalamnya. Nah, maka untuk X lebih dari sama dengan 3, nanti dimulainya dari 3 dan bulatan penuh. Bulatan penuh ini menyimbolkan bahwa 3 termasuk di dalamnya ya, 3 ke kanan. Jadi semuanya ini 3 dan ke kanan semuanya adalah penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel X lebih dari sama dengan 3. Atau bisa juga disajikan dalam bentuk yang kedua ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kalau X kurang dari 3? Ya, kalau X kurang dari 3, kalau X anggota bilangan bulat, maka tentu batasnya tidak termasuk. Berarti 3 tidak termasuk. Berarti dimulai dari 2, 1, 0, -1, -2, -3, dan seterusnya. Jadi di sini karena yang dibahas yang kiri ini bilangan bulat ya. Oke. Sekarang kalau X anggota bilangan real untuk penyelesaian X kurang dari 3, maka 3 tidak termasuk. Batasnya ada di 3. Berarti 3, pas di 3 nanti bulatan kosong, kemudian karena kurang dari arahnya ke kiri. 3,
sebagai batas dan tidak termasuk. 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2 untuk bulatnya, dan misalkan antara 3 dan 2 ini ada 2,5, 2/4 ya, ada 1,5, itu termasuk penyelesaian di dalamnya di penyelesaian dari pertidaksamaan X kurang dari 3. Atau bisa juga disajikan dalam bentuk yang kedua ini. Nah, jadi pas 3 ini bulatan kosong, tarik garis ke atas, kemudian arahnya ke kiri. Berarti ini dibaca X kurang dari 3. Ya, terakhir, bagaimana kalau penyelesaiannya nanti bentuknya X kurang dari sama dengan 3? X anggota bilangan bulat. Maka kalau kita gambarkan di garis bilangan, ya tentunya 3 ikut ya. Jadi 3 ini menjadi batas. Ya, jadi 3 ikut di dalam penyelesaian. Berarti nanti penyelesaiannya dari 3, kemudian 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bedanya dengan yang di atas ini, kalau X kurang dari 3 tidak ikut, mulainya dari 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Untuk X kurang dari sama dengan 3, nah 3-nya ikut ya, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana kalau X anggota bilangan real? Nah berarti nanti diawali dari 3 ini bulatan penuh, kemudian arah ke kiri panahnya ya. Oke, bisa dipahami dan jelas? Atau disajikan dalam bentuk yang kedua, bulatan penuh, tarik garis ke atas, kemudian ke sebelah kiri. Berarti dibaca X kurang dari sama dengan 3. Ya, mudah-mudahan penyajian penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dalam bentuk garis bilangan, baik itu berupa bilangan bulat, himpunan yang dibicarakan, atau bilangan real, betul-betul bisa kalian pahami dengan baik ya. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel? Tentu sebenarnya langkahnya sama persis dengan langkah-langkah penyelesaian pada persamaan linear satu variabel. Cuma nanti ada satu catatan yang perlu diperhatikan. Langkah pertama sama ya, suku yang mengandung variabel diupayakan berada di ruas kiri. Ya, dengan cara nanti tambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung variabel di ruas kanan. Kalau ternyata variabel sudah berada di ruas kiri, berarti langkah pertama bisa dilewati ya. Langkah yang kedua, suku yang mengandung konstanta diupayakan berada di ruas kanan ya. Caranya gimana? Berarti tambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung konstanta di ruas kiri. Artinya nanti kalau suku yang mengandung konstanta sudah berada di ruas kanan, berarti langkah kedua bisa dilewati. Langkah yang ketiga, koefisien dari variabel di ruas kiri diupayakan bernilai 1. Caranya, kalikan atau bagi kedua ruas dengan bilangan tertentu sehingga koefisien dari variabel bernilai 1. Nah, di sini yang perlu diperhatikan. Catatannya di sini yang membedakan dengan persamaan linear satu variabel ya. Ya, catatannya adalah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan dibalik. Oke, sekali lagi ini catatan yang membedakan dengan langkah-langkah pada penyelesaian persamaan linear satu variabel. Yaitu jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan dibalik ya. Kalau sudah, maka penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel didapatkan. Oke, sekarang kita punya beberapa permasalahan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita diminta untuk menyelesaikan dengan X anggota himpunan bilangan real. Kita mulai dari yang pertama ya. 4X dikurangi 5 lebih dari 3 ya. Jadi 4X dikurangi 5 lebih dari 3. Ingat langkah yang pertama, kalau ada
suku yang mengandung variabel diupayakan berada di ruas kiri. Nah, kita amati di sini suku yang mengandung variabel sudah berada di ruas kiri. Yang di ruas kanan sudah tidak ada, berarti langkah 1 kita lewati. Langkah kedua, konstanta diupayakan berada di ruas kanan. Berarti masih ada yang di ruas kiri. Oke, caranya adalah tambahkan, atau kalau berarti nilainya negatif nanti ditambahkan dengan bilangan positif yang ada di ruas kiri. Kalau dia negatif berarti ditambah dengan bilangan positif. Karena ini berada di ruas kiri, maka kedua ruas kita tambah dengan, kita tambahkan dengan 5 ya. Jadi sekali lagi, karena konstanta ada di ruas kiri, ini kita tambah dengan 5 ya. Setelah itu kita selesaikan ya. Berarti nanti di ruas kiri 4x dikurangi 5 ditambah 5. Nah, sisa 4x. Ruas kanan 3 ditambah 5 8 ya. Oke. Jadi tanda ini namanya ekuivalen. Ekuivalen itu berarti memiliki nilai yang sama ya. Jadi sekali lagi berarti ruas kiri 4x dikurangi 5 ditambah 5 tinggal 4x, ruas kanan 3 ditambah 5 dapat 8. Langkah yang ketiga, jika koefisiennya jika suku yang mengandung variabel koefisiennya belum 1, maka diupayakan menjadi 1 dengan dikali atau dibagi agar nilainya menjadi 1. Maka 4x ini agar menjadi 1 dikali atau dibagi berapa? Nah, tentu ya dibagi dengan 4. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 4. Maka bentuk ini ekuivalen dengan, nah sekarang 4x dibagi 4, ya tinggal x. 8 dibagi 4, 2. Ingat, karena ini dibagi dengan bilangan positif berarti tandanya tidak berubah ya. Selesainya adalah x lebih besar dari 2. Nah, sekarang kalau kita sajikan dalam, nah ingat ini adalah anggota bilangan real ya. Kalau kita sajikan dalam garis bilangan x anggota bilangan real, berarti nanti batasnya ada di 2. Karena tidak ada tanda sama dengan, berarti di 2 itu bulatan kosong. Karena lebih dari berarti arahnya ke kanan ya. Berarti bulatan kosong di 2, arah tanda panahnya ke kanan. Ini adalah gambaran dari penyelesaian pertidaksamaan bentuk x lebih besar lebih dari 2. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke nomor yang kedua. 3x min 4 dikurangi 3x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 32 ditambah 7x. Jadi 3x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 32 ditambah 7x ya. Nah, berarti pada bentuk ini nanti kedua ruas ya, karena ada suku yang mengandung variabel di ruas kanan, maka kedua ruas kita tambahkan dengan lawan dari 7x, berarti kita kurangi 7x ya. 3x dikurangi 7x tentunya dapatnya min 4x ya, min 4. Kemudian yang ruas kanan 32, 7x dikurangi 7x habis ya. Oke. Berikutnya kita ada konstanta yang masih di ruas kiri. Berarti kedua ruas kita tambah dengan lawannya, yaitu kita tambah dengan 4 ya. Maka kita peroleh min 4x, min 4 ditambah 4 tinggal min 4x, 32 ditambah 4 36 ya. Min 4x kurang dari sama dengan 36. Nah, berikutnya karena di suku yang mengandung variabel ini koefisiennya belum 1, maka agar min 4x menjadi 1x ya tentu dibagi dengan minus 4. Nah, di sini kita beri tanda pembaginya minus 4 agar kalian ingat di catatan pada langkah ketiga. Jadi kalau pertidaksamaan itu kedua ruas dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka nanti tanda pertidaksamaannya dibalik. Oke, sekarang negatif 4 dibagi negatif 4 berarti 1x, 36 dibagi 4 min 9. Tapi tandanya dibalik ya, ini tandanya dibalik. Jadi x bukan kurang dari sama dengan min 9, tapi lebih dari sama dengan minus 9. Ingat,
dibagi atau dikali, kedua ruas dibagi atau dikali bilangan negatif pada pertidaksamaan, tandanya dibalik ya. Oke, kalau ini kita gambarkan pada garis bilangan untuk X anggota bilangan real, berarti nanti batasnya adalah -9 karena ada tanda sama dengan, maka -9 bulatan penuh berarti ikut dalam penyelesaian. Lebih dari berarti arahnya ke kanan. Oke, ya bulatan penuh ke kanan. Ini dibaca X lebih dari sama dengan -9 atau -9. Oke, hati-hati ya. Dan perlu kejelian khusus pada catatan. Kalau kedua ruas dari pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, tandanya dibalik, tanda pertidaksamaan ya. Oke, soal nomor 3. X-1 dibagi 2 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 1 ya. Oke, ini ada konstanta ya. Kita pindah terlebih dahulu, berarti nanti kita tambah dengan 3 di kedua ruas ya. Jadinya yang ruas kiri tinggal X-1/2, ruas kanan 1 ditambah 3 tentunya 4 ya. X-1/2 lebih dari sama dengan 4 ya. Oke, agar nanti X ini koefisiennya 1, ini ada pembagi 2, ya tentu kita bagi atau kita kali dengan 2 ya. Kedua ruas kita kali dengan 2. Karena dikali dengan bilangan positif, tanda pertidaksamaannya tetap ya. Oke, X-1 dibagi 2 dikali 2 tentu pembaginya nanti saling membagi, tinggal X-1 yang ruas kanan 4 dikali 2 dapatnya 8. Oke, nah sekarang masih ada konstanta yang di ruas kiri, berarti kita tambah kedua ruas dengan ya +1 ya. Kalau kita tambah dengan 1 ruas kiri, X -1 tambah 1 tinggal X ruas kanan 8 tambah 1 9 ya. Berarti X lebih dari sama dengan 9. Oke, kalau ini kita gambarkan dalam garis bilangan di mana X anggota bilangan real, maka nanti 9 ini menjadi batasnya dan ikut karena ada tanda sama dengan di sini ya. Berarti pada batas 9 ini bulatan penuh karena lebih dari, berarti nanti arahnya ke kanan. Oke, nah, sekarang soal nomor 4 ya. X/3 ditambah 2x/5 kurang dari 11 ya. Maka langkah untuk penyelesaian ini agar tidak mengandung pecahan, maka semua nanti kita kalikan dengan kelipatan dari penyebutnya ini ya. Ada penyebut 3 dan 5. Maka kelipatan 3 dan 5 adalah ya 15. Tujuannya adalah agar tidak mengandung pecahan di setiap sukunya. Oke, sekarang kalau ini kita kalikan 15, maka nanti kita peroleh X/3 dikali 15, tentu 15 kalau kita bagi dengan 3 dapatnya 5. 5 dikalikan X nanti 5X. Kemudian 2x/5 dikali 15, nanti 15 dibagi 5 dapat 3. 3 kali 2x 6x. Dan hasil akhir di ruas kanan 11 dikali 15. Jadi sekali lagi 5x ini didapat dari X/3 dikali 15 ya. Nah 15 dibagi 3 dapat 5 berarti 5x. Kemudian 6x didapat dari 2x/5 dikali 15. 15 dibagi 5 dapat 3. 3 kali 2x 6x. 11 kali 15 ya. Oke, kita punya dua suku sejenis ya. 5x ditambah 6x. Tentunya ya 11x ya. Nah sekarang koefisien di suku yang mengandung variabel koefisiennya masih belum 1, yaitu 11. Biar tinggal X saja, berarti ya tentunya kedua ruas kita bagi dengan 11 ya. Karena pembaginya bilangan positif berarti tanda pertidaksamaannya tetap ya. Oke, 11x dibagi 11 tentunya dapat X. 11 kali 15 dibagi 11 ya tinggal 15. X kurang dari
15. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan di mana X anggota bilangan real, maka nanti batasnya adalah 15 karena tidak ada tanda sama dengan, berarti bulatan kosong. Karena kurang dari berarti arahnya ke kiri. Nah, jadi bulatan kosong di 15 kemudian arahnya ke kiri. Ini dibaca berarti X kurang dari 15. Oke, lanjut ke nomor 5 ya. 2 kali X min 5 dikurangi X min 3 kurang dari sama dengan minus 6 ya. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini harus kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikalikan ke X min 5, nanti 2 kali X, kemudian 2 kali min 5. Tentunya 2X dikurangi 10. Kemudian ini berarti minus 1 ya. Ini minus 1 dikali X, minus X, minus 1 dikali min 3 plus 3. Jadi 2X min 10 dikurangi X ditambah 3 kurang dari sama dengan minus 6 ya. Suku-suku yang sejenis 2X dengan min X berarti dapatnya X, min 10 ditambah 3 dapatnya min 7. Kurang dari sama dengan minus 6 ya. Jadi sekali lagi suku sejenisnya adalah 2X dikurangi X dapat X, negatif 10 ditambah 3 negatif 7 kurang dari sama dengan minus 6. Masih ada konstanta di ruas kiri, minus 7 berarti ditambah dengan lawannya, berarti kedua ruas ditambah dengan 7 ya. Oke, X dikurangi 7 tambah 7 tinggal X, negatif 6 tambah 7 1 ya, berarti X kurang dari sama dengan 1. Penyelesaian ini kalau kita gambarkan dalam garis bilangan untuk X anggota bilangan real, tentu nanti batasnya adalah 1 di mana 1 ikut dalam penyelesaian ya. Jadi 1 pada 1 nanti bulatan penuh, karena kurang dari berarti arah panahnya ke kiri ya. Ya, ini dibaca X kurang dari sama dengan 1. Terakhir 2X dikurangi 1/3 dikurangi 3X plus 2/2 lebih dari negatif 3. Oke. Soal ini mirip dengan soal nomor 4 di mana ada penyebut ya. Ada penyebut di pecahan ini 3 dan 2 ya. Oke, berarti kelipatan dari 3 dan 2 berapa? 6 ya. Agar tidak mengandung pecahan, maka kedua ruas kita kalikan KPK dari penyebut ya. KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 6. Maka 2X min 1/3 kalau dikalikan 6 berarti 6 nanti dibagi dengan 3 dapatnya 2 ya. 2 dikali 2X 4X, 2 dikali min 1 min 2. Sementara di suku yang kedua ini 6 dibagi 2 nanti dapat 3. Ini ada minus ya, berarti min 3 kali 3X min 9X, min 3 kali 2 min 6. Lebih dari min 3 kali 6 min 18 ya. Jadi sekali lagi 4X min 2 didapat dari 2X min 1/3 kali 6 ya. 6 dibagi 3 dapat 2. 2 kali 2X 4X, 2 kali minus 1 minus 2. Min 9X min 6 didapat dari min 3X plus 2/2. Jadi 6 nanti dibagi 2 dapat 3. Berarti nanti di depan sini min 3 ini berarti dikalikan 3 min 9X. Min 3 dikali 2 min 6. Terakhir konstanta yang berada di ruas kanan min 3 kali 6 min 18 ya. Setelah itu suku sejenis kita selesaikan. 4X dikurangi 9X min 5X min 2 min 6 min 8. Berarti min 5X min 8 lebih dari minus 18 ya. Masih ada konstanta di ruas kiri, berarti kedua ruas kita tambahkan dengan lawan dari min 8. Berarti ditambah 8 ya. Kalau ditambah 8 berarti ruas kiri tinggal min 5X karena min 8 tambah 8 habis atau 0. Kemudian ruas kanan min 18 tambah 8 min 10. Berarti min 5X lebih dari min 10. Oke, terakhir tinggal suku yang mengandung variabel ya, koefisiennya belum 1 tapi negatif 5. Agar koefisiennya 1 ya tentu dibagi dengan min 5. Ingat ini diberi tanda merah ya. Artinya kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, ingat nanti tanda pertidaksamaannya dibalik ya. Oke,
Min 5 X dibagi min 5 tentunya tinggal X. Min 10 dibagi min 5 tentunya 2. Ya, min dibagi min plus ya. Tapi tanda pertidaksamaannya dibalik. Berarti X kurang dari 2. Jadi sekali lagi tanda pertidaksamaan dibalik. Kenapa? Karena dibagi dengan bilangan dibalik. X kurang dari 2 kalau kita gambarkan dalam garis bilangan di mana X anggota bilangan real, maka nanti batasnya adalah 2 tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengan, berarti pas 2 bulatan kosong karena kurang dari arah panah ke sini. Nah, ini dibaca X kurang dari. Oke, mudah-mudahan pada sesi materi ajar kali ini yang menyajikan berkenaan dengan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel bisa kalian pahami dengan baik. Nanti sampai ketemu pada video berikutnya yang akan menyajikan berkenaan dengan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel berkenaan dengan soal cerita yang tentunya perlu kita modelkan terlebih dahulu. Senang bersama kalian, terima kasih. Wassalamualaikum.